Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian malam ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita malam ini tentang salat berjamaah. Betapa pentingnya salat berjamaah diisyaratkan dalam Al-Quran, hadis, dan juga praktek keseharian. Kalau masuk waktu salat kan azan dikumandangkan dengan suara yang lantang, napas sepanjang-panjangnya menurut kemampuan yang bersangkutan, dengan irama sebaik-baiknya. Jadi memang untuk generasi ke depan azan harus dikuasai. Melafazkannya, iramanya kan banyak, asal ya merujuk irama bawaan Arab. Misalnya didengar azannya di Masjid Istiqlal kan sudah standar tuh. Mungkin azan Mekah, Madinah, asal rupa Mekah, Madinah tuh tidak mungkin, tapi paling tidak mengarah. Dalam azan itu kan Allahu Akbar dua kali, asyhadu an la ilaha illallah dua kali lah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali. Sudah tu boleh hayya 'alas shalah, mari salat. Anak diimbau tu baik laki-laki maupun perempuan. Dua kali lo seruannya tu dengan irama hayya 'alas shalah. Itu biasanya apa? Oh, yang pertama. Nanti kalau keduanya agak beda. Hayya 'alas shalah. Jadi yang pertama dengan kedua itu ada bedanya. Jadi memang menghimbau sepenuh hati, ayo mari salat. Dilanjutkan dengan kalimat hayya 'alal falah. Itu biasanya kan apa ya, datar, tetap dengan ada iramanya. Dilengkapi lagi hayya 'alal falah. Kalau makin panjang nafas itu makin bagus. Apa artinya? Ayo mari mendapatkan kemenangan. Yang diajak untuk menang itu orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Atau bawaan sehari-hari itu 5 kali sehari semalam. Pentingnya salat berjamaah. Kemudian firman Allah surat Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang terakhir itu warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mukasinya apa? Salat berjamaah. Walaupun disamping rukuk, ya masuklah sujudnya, masuk takbirnya, masuk salam. Karena Al-Quran itu bahasanya singkat, tapi maknanya, pemahamannya luas dan mendalam. Apa itu salat? Ya, kalau menurut istilah amalan ibadah yang dimulai dari ucapan takbir
dengan segala tata tertibnya diakhiri dengan salam. Jadi warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya salat berjamaah. Bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah selalu berjamaah sekalipun dalam perjalanan atau dalam suasana takut, kondisi berperang belum usai. Tentu sedang perang tak bisa salat, artinya musuh ahli jauh, waktu salat masuk tetap berjamaah. Lalu caranya Nabi imam lalu makmum, beko di belakang pegang senjata, madok ke sinan, sehingga imam dan jamaah yang salat merasa aman. Beko rakaat kedua yang di belakang Nabi ko mundur, maju yang memegang senjata, ambil saf. Sampai-sampai ya orang yang dalam kondisi suasana mencekam lah, itu salat zuhurnya bisa 1 rakaat, yang makmum tetap 2 rakaat, disingkat salatnya. Artinya apa? Sekalipun dalam suasana perang, mana tahu musuh seketika datang, tetap saja berjamaah. Begitu benar pentingnya salat berjamaah. Terus Nabi pernah sakit atau dipapah kamu saja. Berarti kalau dipapah agak baring sakit. Kalau dibiarkan, beko usiang jatuh, dipapah. Pada rumahnya dakik itu, rumah Nabi itu satu komplek dengan masjid. Ya dipapah lah waktu di kiri kanan tetap berjamaah. Bila Nabi tidak berjamaah, memang benar-benar tidak berdaya untuk salat berjamaah. Waktu Nabi sakit itu, waktunya sampai dipapah itu, ayo nak inyo jadi imam dah. Abu Bakar Siddiq yang jadi imam. Abu Bakar Siddiq yang jadi imam. Jadi walaupun Nabi sakit, selagi bisa datang ke masjid, tetap ikut salat berjamaah. Sampailah menjelang akhir hayat Rasulullah. Memang beberapa hari meninggal Nabi, kekuatannya menurun, sehingga 1 atau 2 hari Nabi tidak ikut salat berjamaah. Tuba Nabi cibuat saja dari dari kamarnya, betapa dia senang salat berjamaah dilakukan, walaupun dia tidak berdaya untuk datang ke masjid. Dalam perjalanan bagaimana? Perjalanan jauh kok. Perjalanan itu bisa saja pergi berperang atau menjalankan sesuatu, berjalan meninggalkan kampung halaman. Bagaimana Nabi mengamalkan? Kalau Nabi barangkali sabalun zuhur, masuk waktu zuhur, barangkali katakanlah jangan sebalik cara awaknya jalan. Beko masuk waktu zuhur, Nabi tidak salat. Diniatkan salatnya zuhurnya ditakhirkan waktu asar nanti. Namanya jamak takhir. Lanjut jalan, bekolah sore ya masuk waktu asar. Baru Nabi dengan sahabat yang dalam perjalanan itu salat zuhur 2 rakaat, ya iqamat dulu, salat zuhur 2 rakaat. Sudah itu, sudah salam, tak ada zikir, tak ada doa, langsung iqamat, salat asar 2 rakaat. Jadi salat zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Baka model itu, sebab tadi dalam perjalanan Allah memberi kemudahan pada hambanya yang dalam perjalanan. Jadi perjalanan itu apa? Meninggalkan kampung halaman.
Sekarang tidak dipikirkan lagi harus barang kilo. Kalaulah meninggal kampung halaman, itu pendekatannya sudah musafir. Apakah jo pesawat ke Jakarta, joto jo kapai kumbuah misalnya, tapi itu sudah meninggalkan domisili awak. Maka dia disebut statusnya musafir, boleh melaksanakan jamak kasar. Zuhur dari yang P jadi 2, asar dari yang P menjadi 2. Jamak artinya dikumpul, kasar disingkat. Tapi maghrib tidak boleh dikurangi, tetap 3 rakaat. Misalnya tadi menjelang maghrib jalan, tiba di tempat yang rumit, maghrib masuk. Diniatkan salat maghribnya ditunda. Tibalah misalnya di Bukit Tinggi, berarti waktu isya lah masuk. Salat maghrib dulu 3 rakaat, terus salat isya 2 rakaat. Jadi maghrib tetap 3. Tidak bisa dibagi 2. Kalau 3 dibagi 2 tuh 1/2-nya. Jadi artinya dalam praktek maghrib tidak dikasar, tetap 3 rakaat. Tapi kalau sebuah ayat ada contohnya, ada dalil, ada contoh dikasar menjadi 1 rakaat, tidak dijamakkan ke zuhur juga tidak. Jadi subuh berdiri dengan sendirinya. Cuman poin awal apa tadi, yang sekalipun dalam perjalanan salat berjamaah tetap dikerjakan. Mungkin ya misalnya ibu-ibu menyambut Ramadan, mereka majelis taklim mungkin jalan-jalan jelang Ramadan, atau nanti di 2000 sampai musim kampanye misalnya, atau caleg-caleg untuk mendapatkan simpatisan dukungan. Besoknya ibu-ibu tuh jalan-jalan, dikasih ongkos makan, mungkin tambah uang, kan sah-sah saya tuh. Namun saya mencari dukungan, piti dibuat bersenang-senang, mungkin ada ceramah atau ada pembagian apa-apalah. Nikmatilah perjalanan itu, tapi jangan sampai tidak salat berjamaah. Waktu lagi di Padang, ahli salat berjamaah, kok rawon tidak ada berjamaah, maka berjamaah dalam perjalanan. Kini lah banyak musaji, musala dan rancak-rancak. Di jalan-jalan tuh lah banyak musaji dan rancak-rancak, airnya dan apa bersih lah kayak bermadani apa. Lah banyak tuh. Gunakan tetap salat berjamaah. Bagaimana sahabat? Sahabat contohnya Umar bin Khattab misalnya. Talambe salat berjamaah, talambe bukan meninggalkan. Talambe artinya tidak dapat dari takbiratul ihram dah. Apakah rakaat kedua dapat atau rakaat pertama lain dapat, tapi lah duluan orang takbiratul ihram. Pokoknya talambe disebut masbuk. Bagaimana Umar berperilaku? Nyo hukum dirinya, nyo denda dirinya. Batu sebidang kebunnya diberikan kepada orang miskin. Artinya gara-gara mengurus perkebunan talambe salat berjamaah. Untuk dirinya dia wajibkan salat berjamaah itu dari awal. Itu hebatnya. Sebenarnya kan boleh saja talambe, jadikan talambe 1 rakaat. Awak tiba, imam lah baca tahiyat, awak kan takbir, takbiratul ihram, tu takbir lo balik dua, mengikuti tahiyat akhir. Beko imam salam, awak kan naik taga, ada pejo faedah berjamaah. Boleh seperti itu, tapi Umar dia mewajibkan dirinya secara mendidik diri, jangan gara-gara ekonomi talambe salat berjamaah. Mestinya dah talambe, kan tahu waktu kamasua orang lahazan. Kan itu kini ku memang banyak orang talambe lahazan masih sibuk di kantor misalnya. Lahazan masih mau tayo baru. Lah ikaman orang baru
agak tak kaja-kaja bau dua. Abai kolar kan kedua dape katulah mau salam. Tentu ini dijaga. Terus ada sahabat yang butuh, Abdullah Ummi Maktum. Butuh betul. Ya, dado disabui do butuh total atau masih bisa malik sakene. Kan ada je orang kalau malik wajah tak bisa, tapi kalau cahayo-cahayo masih bisa, kan ada je tu. Tapi yang jelas dia disebut buta. Satu ketika bertanya pada Rasulullah, bolehkah saya salat di rumah saja karena tidak ada orang yang menuntun saya, tidak ada yang menuntun untuk pergi ke masjid. Nabi pada mulanya menjawab, ya bolehlah, kan matonya butuh, yang menuntun ada. Tapi Nabi kembali bertanya, adakah engkau dengar seruan salat, maksudnya azan? Oh, dengarlah. Ya tetaplah ke masjid. Karena batu-batu bertanya ingin dapat bimbingan, Nabi bertanya lo KWE, kalau lita dengar surat azan tu pailah ke masjid. Ada banyak, tak perlu tanya-tanya oleh dah. Nabi lah perintah tetaplah ke masjid. Apa hasilnya Bapak Ibu? Apa nan butuh tu yang Ibnu Ummi Maktum tu? Dalam sejarah malahan inyo yang mengumandangkan azan kedua. Jadi pagi itu Bilal bin Rabah azan sebelum subuh masuk, dilengkapi dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Dua kali itu lebih baik salat daripada tidur. Salat apa? Waktu subuh selun masuk lelo. Mana nalu tahajud, bangunlah bisa bertahajud. Kalau lah masuk subuh tu nak bisa tahajud lelo. Jadi bagusnya jam 3 jam 4 tu jangan lalu je boleh itu. Tu bah jadikanlah sebagian malam untuk bertahajud. Nah, Ibnu Ummi Maktum yang butuh tu tibung saja lah salat tu. Masuk waktu subuh, baru azan Ibnu Ummi Maktum tu. Tidak lagi pakai as-salatu khairum minan naum, karena orang di padang sudah bangun. Hanya azan kedua itu memberitahu waktu subuh telah masuk. Jadi sekalipun mata buta tidak mengurangi semangat kamu saja. Orang yang matonya buta tu kan kalau lah dibimbing agak 2 kali 3 kali nya tahunya jalan surang. Kan dak awak ni mah kalau Kalumbuak ni mau menunjuk sekali Kalumbuak. Situ ya, di Kalumbuak tu kan ada 2 panti tu. Grahita je sudah tu tunanetra, tapi kata-kata tuna kini dah dikembangkan lagi. Pokoknya orang berkebutuhan khusus. Yobana saya Bapak Ibu mengajar 3 tahun di dinas sosial itu yang mahasiswanya yang ada usia anak-anak remaja, ada orang gadang. Pokoknya wabialah misalnya usia mahasiswanya di situ. Yo butuh sedolah. Cuman yo ada yang bisa malik sangene, tapi kebanyakan buta total. 3 tahun mengajar. Jadi hasilnya apa? Anak-anak di situ pandai maurui. Kalau maurui kayaknya tuh 1,5 jam dengan ilmu. Sudah tu pandai mencuci surang, menggosok pakaian tetap rapi, santiangnya tetap teratur, memasak bisa. Sudah tu mengenal lingkungan, aja tuke itu. Hanya bisa mana bagian tapi, beko diajak agak 2 kali. Beko sekitar itu nyolah tahunya jalan surang. Itu namanya mengenal lingkungan. Itu je maaf. Misalnya Pak ada dosana awak katakanlah dari arah Lubuk Buaya atau di Malah, itu nak doge di tujuan jalan ke Masjid Taqwa Muhammadiyah. Bakok bisa nyoda dulu di bawah do, nyoda datang surang se ke Masjid Taqwa Muhammadiyah pada matu butuh tu. Ya modalnya kalau cara
bising ya tungke cie atau ada latas. Beko turunnya diangkut, nyocodang se tungkenya prit. Tu nya bisa jalan terus. Lalu tiba saya di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Beko maaf betul, namanya mengemis ya, atau mencari peruntungan lah. Tapi jangan dikira ya, sebagiannya rokoknya Samsu makan di simpang raya. Tapi itu tidak jadi masalah ya. Artinya jauh runsana waktu dari apa katakanlah di kecamatan lain. Nadoge ditujuan do Imam Musaji Taqwa Muhammadiyah. Tapi karena sudah berulang-ulang, hafal dia. Apalagi kalau misalnya sekitar Musaji, mato buto, anda menghalangi salat berjamaah. Kalau ia mengikuti sunnah, asal kaki nak buah, hanya mato nak bisa balik, tetap salat berjamaah. Dua-dua cik lagi. Sahabatku rumahnya agak jauh dari Musaji, agak jauh. Ciliak kawan, ya ada jarak 200 meter sekian lah. Kalau diukur kini tu jauh-jauh lah. Tapi dulu tu kalau 500 meter, 300 meter tu dake-dake. Jadi dah surangku yo agak jauh lah. Cuman jauhnya tu barang agak jauh lah dibanding nan sekitar itu. Ya Rasulullah, bisa tak saya difasilitasi untuk dapat sebidang tanah? Untuk apa? Bangun rumah, supaya rumahnya agak dekat dengan masjid. Oh gitu. Jawab Nabi, sebenarnya kamu sangat beruntung, rumahmu jauh dari masjid. Sangat beruntung bagaimana? Karena dengan jauhnya rumahmu, banyak langkahmu ke masjid. Setiap langkah dapat pahala, dosa digugurkan, derajat diangkat, kemuliaannya tambah naik. Para langkah itu setiap langkah keberuntungan. Dibandingnya orang dake-dake, dia bisa 3 kali jauh atau 4 kali jauh daripada orang dake-dake. Mandanga keterangan itu, bahkan keterangan selanjutnya, bagaimana langkahmu ke masjid, setiap langkah pahala, dosa digugurkan, derajat diangkat. Begitu pula pahalamu pulang, para lo langkah pulang sebanyak tu lo, keberuntungan. Mandangan itu dah jadi Rasulullah biar rumah wasinan saja. Jadi tetap rumahnya jauh dari masjid, tidak jadi beli tanah dekat masjid. Sebab dulu keterangannya, siapa yang mendengar seruan azan, maksudnya ya salat, ya seruan salat untuk azan, azan untuk salat, tadangannya, lalu dia salat di rumah, salatnya nilainya rendah. Bahkan ada yang sampai menerjemahkan salatnya tidak sah. Tapi saya lebih suka ya nilai salatnya tentu rendah, kecuali uzur, kata Rasulullah. Uzur misalnya lumpuh tu balo ke masjid. Nado keluarga yang mendorong jo kursi roda misalnya dah. Ko di bojo ke masjid sansaro. Berarti uzur namanya tu. Atau badan dingin bana damam paneh, tu tetaplah di rumah. Atau hujan labin maka tutui, badai yolo kilat yolo, hujan labin lo, atau jangan ke masjid. Bahkan azan di hujan labin itu bunyi azannya, as-salatu buyutikum, salatlah di rumah saja. Hujan labin pak, yo sawana-wana labin lah, itu memang jarang terjadi. Labin, badai yolo, patuh yolo, waktu salat masuk tetap azan, tapi tiba hayya 'alas salat diganti dengan as-salatu buyutikum, salatlah di rumahmu. Itu kan jarang, hampir-hampir nak doa mengamalkan itu. Sebab kini begitu kau janalan janari, awak bisa payuang, mungkin bisa diantar contoh. Bago ke pasar payah kau bisa hujan, kau pergi saji banyak-banyak alasan misalnya. Cuma itu kalau memang hujan labih, jadi pasuan kamu saja, salatlah di rumah.
selagi bisa berjamaah tu rancaklah berjamaah. Tapi kalau cuaca mendukung, tetap afdal di masjid. Jadi mendengar keterangan Rasul tu, sahabat nan jauh tu tak jadi tu. Biarlah rumahnya tetap jauh, pahala banyak. Cuman makna jalan itu, misalnya pagi jo motor kamari misalnya, atau apa lebih jauh jo oto datang kamari. Makin jauh kan perjuangannya makin lama, makin barek lah. Bara minyak oto Nabi dan seterusnya. Jadi makna jalan bukan mesti berjalan kaki. Apapun usaha berjuang untuk hadir itu namanya perjalanan atau usaha. Alai contoh ya. Apa itu mana penting salat berjamaah. Terus ini ada hadis ya. Dalam tanya jawab ini. Ceritanya begini. Saya dulu ya jadi karirlah seperti anak kita ini. Iya ya, tugas di sini lah. Ya. Saya dulu waktu kuliah kan tinggal di masjid. Alhamdulillah masjid bersih, sampai ke tempat duduk bersih, halaman bersih. Kami waktu itu ada berdua lah. Bakar aja memberasihan musaji itu ya tak malu lah. Kau dapat kasih sayang dari jamaah, ada bagi piti dan seterusnya lah. Lapeh duit. Tapi alhamdulillah itulah bersih lingkungan. Jadi garing. Terus di dalam salat ya, waktu itu saya jadi imam asar waktu itu, salat asar Pak. Awak azan, awak ikamat. Dia ada tempat ia imam. Akan untuk jadi imam kan walaupun ada orang dewasa, kalau tak siap jadi imam kan tak boleh dipaksakan. Itu awaklah jadi imam. Sudah selesai salat asar, zikir doa, tentu jemaah pulang lain. Pulang. Awak saya tinggal surang lain. Begitu jemaah pulang sadonya awak tinggal surang, masuk Ustaz Tamrin Abbas. Ustaz Tamrin Abbas ko umurnya 2 tahun di bawah awak. Artinya lebih muda, tapi ilmunya lebih luas. Kini pesantren dulunya, baca kitabnya bagus. Pokoknya ilmunya lebih dalam. Awak tamat SMA. Kata beliau, Ustaz, kawanan apa berjamaah? Awak agak ragu, kawanan pak aku. Ayolah semua jawab. Saya kan sudah salat tadi Ustaz, kawanan salah. Dia awak menghargainya ilmunya lebih dalam. Jadi tujuh tahun ya, Ustaz imam atau apa? Kata beliau. Ustaz Jalibah, awak jadi makmum. Inyo imam, awak makmum. Padahal tadi awak dah jadi imam kan. Kini gara-gara inyo surang saja, nya minta awak mangawan inyo. Lah, berarti awak 2 kali salat asar. Tadi sebagai imam, kini kau sebagai makmum. Tujuan awak kau sudah salat, kau kan bisa diskusi. Kiranya Bapak Ibu lah sudah salat asar tu mengawanan inyo. Ayo langsung sepulang deh. Nado diskusi awak kabatannya awak. Inyo yang pada sibuk, yang mage ceramah di sinan. Lamo lah jadi pemikiran, alo lah caro aku. Kok 2 kali salat asar awak. Nan maja awak orang yang lebih dalam ilmunya, walaupun yang muda pada awak. Pertanyaan tu nak pernah hilang. Kenapa begitu? Jadi Bapak Ibu, waktu saya ke Jogja beli buku ini, bertemulah dalam hadis. Bagaimana ceritanya? Saya bacakan sajalah terjemahnya. Judul kecilnya Sedekah Salat Berjamaah. Dari Abu Sa'id berkata, ketika seorang laki-laki masuk masjid, Nabi SAW telah selesai melakukan salat berjamaah dengan para sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau berkata, siapakah yang akan bersedekah salat bersamanya? Maka berdirilah seseorang laki-laki dari kalangan para sahabat tadi, lalu melakukan salat berjamaah.
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi ada 3 orang ahli hadis. Selanjutnya dalam riwayat Ahmad, hadis tersebut berbunyi yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat telah melakukan salat, lalu seorang laki-laki masuk. Lalu uraiannya adalah kalau dilihat pembahasan itu, Nabi mengimami salat tentu dengan jamaah. Jamaah kok sebagian tu pulang, sebagian ada tinggal. Mancalia seseorang tiba, tu nak satunya salat berjamaahnya lah talabih mah. Lah selesai orang sadu Allahnya salat. Kata Nabi, siapa yang mau menemani dia tanpa banyak komentar, tagak surang. Nyo dampingilah nan surang tadi itu. Sehingga nan surang tadi itu nak taibu banatinya. Kau kawan yolah dapat pahala 27 kali lebih utama. Adanya surang walaupun salat di masjid tu nak dapat pahala 27 kali loh. Nabi suruhlah seseorang. Ndak lo sadonya loh. Siapa yang mau, mungkin ya sedang berkelapangan waktulah, terjadilah salat berjamaah sehingga nanti lebih tadi dapat juga faedah 27 kali lebih utama. Dan salat berjamaah tadi dia pahala dapat 27 kali, maulonya mendampingi ada pelo nilai bersedekah. Tentu pahalanya sama lo 27 kali. Begitu. Jadi boleh salat zuhur misalnya sudah selesai, tapi datang kawan, nak ada temannya lagi, boleh didampingi. Cuma kadang-kadang kalau nak sama paham, itu lain cerita. Artinya sudah paham, boleh bersedekah berjamaah. Menjelang diskusi, Ustadz Zakir Jamaluddin, dia peneliti hadis. Saya dengar talk show-nya waktu itu di Yogyakarta. Jadi maghrib salat berjamaah, seorang lelaki sudah salam tunjuk langsung saya pulang, sama orang kan zikir langsung saya pulang. Diperhatikan Nabi kalau ada 2-3 kali, berarti kan agak berbeda dengan yang lain. Habis suaknya ditanya, mengapa engkau terlalu cepat pulang? Tidak zikir duluan? Ya Rasulullah, kalau saya sudah dapat salat berjamaah dengan engkau, saya pulang segera mengimami istri saya di rumah. Sebab istrinya tidak bisa ke masjid, bisa saja beranak kete atau kelemahan lain lah. Nabi diam, artinya Nabi tidak menyalahkan. Jadi boleh seorang suami sudah salat tapi istri tinggal di rumah, lain dah jauh banalo misal, nyusurang saya di rumah atau jona kete. Boleh si suami segera pulang, tunggulah masih di awal waktu, mengimami istri di rumah. Sampai begitu pentingnya salat berjamaah. Urang nalah berjamaah, mulia bersedekah jamaah kepada teman ataupun juga kepada keluarga. Mungkin ciri ada contoh. Istri Pak Nurmanur, Ibu Baidah Zubaidah Bustami nama beliau. Beliau dosen bahasa Inggris UNAN, kini lah pensiun lah, tua bana ibu. Anaknya ada perempuan. Jadi ibu kau dia maja di UNAN, maja mungkin sampai sore. Tiba di rumah, uranglah salat maghrib. Tentu kau apa ya namanya maja ni, dulu kan bis kota, kau keringat-keringat tu mandilah dulu. Akhirnya nak bisa salat berjamaah di masjid. Nama masjidnya Al-Firdaus, Daki Yosudarso. Anaknya lagi ke masjid. Ibu kalau sudah mandi, anaklah pulang dari masjid. Kecil ibu kok anaknya, kawanan mama anak salat berjamaah. Jadi anaknya kok nak pulang dari masjid berjamaah, menemani mamanya salat maghrib. Jadi mamanya kok pai maja kaunan kan kadang pahalanya tu.
Tiba di rumah ndak bisa berjamaah ke masjid, de anak liado, anak lilo namuah menemani. Kalau anak pembosan maka wala salat tadi mau bisa saya model itu. Sampai begitu ada pengamalan. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada masukan atau pertanyaan. Intinya apa ceramah kok? Pentingnya salat berjamaah. Jadi Pak,